Coba seberapa banyak, seberapa aktif McDonald dia itu melakukan hal-hal yang kayak gini, yang capek-capek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas ya salah satu tips dan trik bagaimana untuk bisa menyelamatkan bisnis kuliner Anda, terutama pada saat BBM naik harganya luar biasa banget. Oke, kita akan buka ya materinya. Oke, di sini kita akan membahas adalah bagaimana menyelamatkan bisnis kuliner Anda saat BBM naik dengan strategi meroketkan keuntungan. Jadi di sini kita akan membahas ya sedikit demi sedikit strategi atau tips yang bisa Anda praktekkan di bisnis kuliner Anda agar bisnis kuliner Anda bisa selamat meskipun dengan kondisi yang tidak menentu saat ini. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang apakah Anda saat ini benar-benar lagi kebingungan menghadapi masalah yang dihadapi di bisnis kuliner Anda? Sebenarnya apa sih masalahnya yang Anda hadapi? Kita akan membahas yang benar-benar paling aktual ya, yang terjadi pada negara Indonesia ini. Yaitu tidak lain, tidak bukan adalah harga BBM yang benar-benar naik. Benar-benar tinggi, jadi banyak masyarakat ya yang demo, langsung juga mengeluh. Kita bisa lihat pom bensin sering penuh tapi cepat habis bensinnya. Dan juga karena kalau umpamanya BBM naik, itu menjadi faktor kunci untuk inflasi keseluruhan. Jadi kalau umpamanya dari bahan bakar minyak atau bensin itu naik, jadi biasanya harga transportasi akan naik. Jadi bagaimana caranya harga-harga kebutuhan naik? Karena untuk biaya mengirimkan barang atau bahan makanan segala macam itu naik, sehingga kosnya lebih tinggi dan harga barang akan semakin tinggi. Itu yang terjadi secara ini ya, secara keseluruhan, secara nasional. Terus apa sih yang menyebabkan di bisnis kuliner Anda itu bagaimana? Kita bisa tahu ya, karena harga barang banyak yang naik, karena harga untuk bensin naik, sehingga kebanyakan di Indonesia adalah karyawan, bukan pengusaha. Karena karyawan pasti gajinya gaji tetap. Dengan harga barang-barang naik dengan gaji yang tetap, sehingga daya beli masyarakat turun drastis. Jadi biasanya sekeluarga mempunyai kebiasaan untuk belanja atau jajan atau makan di luar seminggu sekali. Sekarang mereka benar-benar menahan untuk keluar, untuk membeli makanan atau wisata kuliner atau jajan di luar. Karena kemampuan mereka membeli semakin turun. Hal itu juga menyebabkan ya bisnis kuliner Anda atau mungkin banyak bisnis kuliner, pengusaha kuliner di luar sana omsetnya menurun. Karena bisnis kuliner tambah sepi. Konsumennya entah kemana saat ini. Ya karena daya beli masyarakat turun. Jadi mereka benar-benar sekarang berpikir agar lebih baik mengkeep dana mereka. Jadi untuk pos-pos untuk kesenangan, untuk wisata kuliner, atau makan jajan di luar segala macam, itu diperkecil atau bahkan dihilangkan. Jadi mereka sekarang mungkin lebih banyak untuk makan di rumah, membuat sendiri dan lain-lain. Itu menjadi berita buruk untuk Anda yang pengusaha kuliner. Produknya memang untuk ini, untuk wisata kuliner, jadi bukan untuk makanan sehari-hari. Karena itu, karena semakin sepi bisnis kulinernya, sehingga karyawan Anda banyak nganggurnya. Padahal
Anda harus tetap menggaji mereka dengan gaji yang penuh, sesuai dengan gaji pokok mereka. Itu kan membuat Anda pusing kan, omset turun, Anda kosnya untuk gaji itu tetap, bahkan mungkin untuk food cost-nya, biaya bahan bakunya lebih tinggi. Karena mungkin bahan bakunya naik, karena biaya transportasinya untuk mengirimkan bahan baku dari tempat asal ke tempat Anda itu semakin naik. Oke, di sini saya akan memperlihatkan salah satu strategi yang bisa Anda tiru, bisa Anda terapkan di bisnis kuliner Anda. Sebenarnya strategi ini sudah lama dipakai oleh brand besar, salah satu brand besar bisnis kuliner internasional, yaitu adalah McDonald. Kadang-kadang kalau Anda tidak mengetahui ilmu ini, kadang-kadang Anda menyepelekan, maksudnya tidak memperhatikan secara jelas, kenapa sih McDonald melakukan ini dan itu buat apa? Karena Anda tidak paham ilmunya. Tapi kalau Anda paham, benar-benar tahu apa sih manfaatnya, tujuan mereka melakukan hal ini, Anda bisa tahu, oh ternyata yang dilakukan oleh mereka sejak bertahun-tahun yang lalu, itu bisa Anda terapkan untuk bisa menyelamatkan bisnis kuliner Anda. Kita lihat ya videonya ya. Coba dilihat ya, ini yang dilakukan oleh McDonald bertahun-tahun, tapi saya hanya memperlihatkan atau memberikan bukti contoh yang dilakukan oleh mereka beberapa bulan sebelumnya. Padahal dari bulan-bulan sebelumnya atau dari tahun-tahun sebelumnya, McDonald selalu melakukan hal ini. Kita lihat ya. Apa ya tujuan McDonald melakukan ini selama bertahun-tahun? Ini yang mereka lakukan bulan Mei tahun 2022. Mereka membuat produk baru dan mempromokan produk minuman ini, yaitu sea salt caramel with jelly, coffee ya, coffee sea salt caramel with jelly. Jadi dari konten sosial media mereka di Instagram mereka, dalam 1 bulan mereka memposting beberapa foto atau video tentang produk ini. Tujuannya apa? Agar produk ini bisa laku, banyak laku, tingkat penjualan untuk produk ini agar lebih besar daripada biasanya. Karena kita tahu ya, kalau umpamanya meskipun kita punya produk yang enak, tapi kalau kita jarang mempromokan atau jarang mengedukasi, sehingga masyarakat luar tidak tahu kalau kita punya produk ini, tentu jumlah penjualannya, total sales-nya per bulan itu rendah. Jadi di sini yang dilakukan oleh McDonald, mereka fokus pada bulan Mei 2022, mereka fokus mempromokan produk ini, produk minuman ini. Kita lanjutkan ya. Ini juga dalam bulan yang sama, mereka tidak hanya fokus menjual si salt coffee with jelly itu. Di bulan Mei 2022, mereka juga fokus untuk menjual produk Frappe McCafe minuman dingin ini. Di sini ada beberapa varian ya. Jadi mereka pada bulan Mei itu, mereka fokus menjual 2 produk minuman. Ini keunggulan dari McDonald, karena kalau kita lihat ya, dari brand-brand fast food yang lain, mereka tidak melakukan ini. Mereka fokus membuat produk baru khusus untuk makanan. Hanya McDonald yang melakukan secara reguler ya, sebulan dia launching 2 produk baru untuk minuman, itu cuma dilakukan McDonald aja. Nanti kita bahas ya, kenapa sih mereka melakukan itu. Coba kita lanjutkan videonya. Ini juga ternyata bulan Mei ada minuman baru juga, bukan hanya 2 ya, 3, yaitu adalah Blueberry McFreeze dengan harga yang murah di bawah 10.000. Ini mungkin belum include tax ya, belum termasuk pajak. Kalau termasuk pajak mungkin bisa-bisa 10.000. Saya belum ngecek juga. Tapi di kontennya mereka menyebut mulai dari 8.636. Jadi mungkin belum ada ininya ya, belum ada upgrade topping ini ya,
topping ice creamnya ini mungkin. Jadi mungkin yang masih biasa itu 8.600. Jadi coba ya, kita lihat bulan Mei mereka fokus meluncurkan 3 produk baru dan tidak di waktu yang bersamaan. Kalau maunya bisa Anda lihat, bisa Anda buktikan, silakan melihat di posting-posting Instagram McDonald Indonesia. Kita bisa lihat launching mereka produk ini tidak bersamaan. Kita lanjutkan ya, ini bulan Mei 2022. Bulan Juni mereka launching juga minuman ya, Affogato, Matcha Ghetto. Jadi bulan Juni mereka tetap meluncurkan produk baru, dan produk-produk yang lama itu mungkin entah masih dijual lagi atau sudah dihapus. Yang penting mereka bulan Juni tetap meluncurkan produk baru. Apakah bulan Juni mereka cuma meluncurkan produk ini aja untuk dipromokan, untuk bisa meningkatkan penjualan untuk produk ini? Kita lihat ya. Kita lihat lanjutannya videonya. Nih ya, bulan Juni mereka juga meluncurkan McFlurry Bubble Gum with Rainbow Jelly. Coba, seberapa banyak, seberapa aktif McDonald dia itu melakukan hal-hal yang kayak gini, yang capek-capek untuk mempromokan minuman-minuman baru. Padahal di brand-brand fast food yang lainnya, itu tidak ada yang seribet, maksudnya secapek ini. Mereka fokus menjual produk-produk minuman. Kita lanjutkan, bulan Juli, yaitu adalah mereka melaunching produk minuman ginger ale. Jadi biasanya ini untuk es tapi bisa hangat. Jadi ini apa namanya, minuman-minuman biasanya dari rempah ini. Kita lihat juga bulan Juli apakah mereka meluncurkan yang lainnya selain ini ginger ale ini. Bulan Juli mereka juga meluncurkan ya McFlurry Kit Kat. Coba lihat ya. Jadi Juli, oke, minuman rempah dan juga McFlurry Kit Kat bulan Juli. Coba kita lihat apakah Juli ada tambahan lain selain 2 minuman ini atau langsung bulan Agustus. Kita lihat ya. Bulan Agustus mereka meluncurkan McFlurry es campur merah delima. Entah karena 17-an ya, jadi rasa nasionalis atau maksudnya minumannya fokus ke Indonesia, jadi es campur merah delima. Coba kita bandingkan lagi ya, apakah brand-brand lain, istilahnya fast food atau restoran internasional lain, apakah sama, maksudnya maksimal banget, sekeras banget usahanya seperti McDonald untuk fokus memboosting penjualan minumannya. Nih, Agustus juga ada krim soda gembira. Jadi es campur tadi itu merah delima sama soda gembira, McDonald ada. Jadi dia fokus memang minuman-minuman yang ini, yang apa namanya Indonesia. Itu dari Mei sampai Agustus. Tapi bagaimana September ini gimana? Apa yang mereka lakukan? Kita lihat ya. Bulan September mereka menjual ya Sunday Smash, sama juga es campur McFlurry juga masih ada di bulan September. Jadi mereka tetap posting di bulan September es campur ini. Jadi apa sih kesimpulannya kenapa McDonald melakukan hal ini? Coba ditebak-tebak. Ngapain sih ribet-ribet, capek-capek fokus untuk menjual minuman, dan apa hubungannya, apa gunanya yang bisa Anda lakukan pada saat BBM naik? Oke, kita bahas ya ini.
Bagaimana caranya agar kita fokus membuat dan menjual? Jadi kalau sebelumnya Anda tidak punya produk yang spesifikasinya seperti ini, Anda harus membuat produk baru. Atau kalau sudah punya, tinggal benar-benar diangkat, diposting, dipromokan agar bisa fokus menjual dengan mengiklankan produk-produk yang punya margin yang sangat tinggi, istilahnya keuntungan kotor sangat tinggi. Kita tahu kan, secara normal produk minuman itu marginnya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada produk makanan. Setinggi-tingginya margin produk makanan Anda pasti akan lebih besar, jauh lebih besar margin produk dari minuman Anda. Jadi Anda bisa melakukan hal itu ya. Jadi fokus Anda harus memilih produk Anda yang marginnya tinggi. Anda fokus, Anda branding, Anda komunikasikan, Anda iklankan, bikin videonya atau bahkan di endorse segala macam agar penjualan produk ini bisa benar-benar tinggi. Contohnya adalah seperti minuman ya, paling gampang minuman, karena minuman pasti marginnya itu jauh-jauh lebih tinggi. Bisa sampai 500, bisa sampai 1000% keuntungannya. Jadi minuman ya, salah satu minuman. Tapi kalau Anda punya produk-produk makanan atau snack atau camilan segala macam yang marginnya tinggi, itu bisa juga. Jadi tidak fokus minuman aja. Bagusnya kalau umpamanya produk Anda adalah restoran. Istilahnya bisnisnya itu memang basicnya adalah menjual makanan, bukan menjual minuman. Itu bagusnya memang Anda meng-create lebih banyak produk minuman agar bisa mudah disandingkan dengan produk utama Anda. Tapi kalau Anda bisnisnya itu basicnya adalah jual minuman, kalau jual minuman yang lain ya mungkin hampir sama ya, maksudnya efeknya tidak bagus, maksudnya tidak sedahsyat kalau basic bisnis kuliner Anda adalah makanan. Jadi mungkin Anda bisa meng-create produk-produk yang ini kayak snack ya, kayak camilan segala macam, itu harganya HPP-nya rendah tapi bisa dijual dengan harga yang mahal. Jadi terserah Anda mau mengangkat produk yang mana. Yang penting adalah marginnya tinggi, benar-benar luar biasa tinggi. Dan itu jangan dilakukan cuma sekali dua kali, tapi harus dilakukan secara sering dan berkala. Seperti tadi kita lihat ya, McDonald dalam 1 bulan dia bisa meng-create dan memboosting penjualannya 1 bulan bisa 2 atau 3 produk. Umumnya 1 sampai 1, bukan umum sih, maksudnya minimal itu. Biasanya 2 sampai 3 produk yang benar-benar Anda usahakan agar penjualannya itu benar-benar tinggi. Gunanya apa sih ya? Gunanya karena BBM naik ya, daya beli masyarakat turun, konsumen jadi kayak malas-malasan untuk membeli produk Anda. Jadi istilahnya jumlah konsumennya pasti akan turun drastis. Gimana caranya agar bisnis Anda masih bisa selamat? Yaitu harus menyelamatkan cash flow Anda. Jadi meskipun produk konsumennya itu yang datang cuma sedikit, tapi kalau umpamanya sedikit konsumen itu mereka banyak membeli produk-produk yang marginnya itu tinggi sekali, jadi tetap cash flow Anda, keuangan Anda masih bisa diselamatkan. Jadi jangan sampai pada saat BBM ini benar-benar naik, Anda bisa cepat bangkrut, bahaya itu. Jadi tolong selamatkan cash flow Anda dengan cara yang ternyata sudah dilakukan oleh McDonald's selama bertahun-tahun. Jadi itu loh ternyata yang dilakukan oleh McDonald's seperti kayak gitu loh. Mungkin pada saat Anda belum pernah atau belum mengetahui ilmunya, maksudnya sebelum nonton video ini, Anda mungkin masih bingung, kenapa sih McDonald's capek-capek bikin ini, bikin itu, padahal yang brand-brand lain tidak lakukan. Gunanya agar McDonald's berusaha agar cash flow perusahaannya itu tetap terjaga, tetap tinggi, dengan fokus menjual produk-produk yang marginnya tinggi. Jadi strategi yang sudah lama dilakukan oleh McDonald's bisa Anda terapkan agar bisnis Anda bisa selamat.
Kita tidak tahu ya BBM itu naik kapan, karena itu sangat banyak apa namanya, sangat banyak gosip di luar sana. Jadi contohnya gosipnya, entah itu sudah terjadi apa enggak, LPG LPG melon yang 3 kilo itu bertahap akan dihilangkan oleh pemerintah. Jadi kalau dihilangkan akan diganti dengan ini apa namanya, kompor listrik. Jadi nanti ada pembelian kompor listrik dari pemerintah segala macam. Kita kalau sebagai pengusaha, kalau lihat itu ya sudah biasa pakai LPG segala macam, sudah sistemnya sudah banyak, kompornya, selangnya segala banyak. Tiba-tiba kita harus mau rubahnya, itu kos juga, kos lagi gitu. Karena kita tahu memang LPG itu sebagian, terutama yang LPG melon yang 3 kilo itu masih disubsidi oleh pemerintah. Kita paham hal itu. Tapi jangan sampai hal-hal apapun yang terjadi di negara kita bisa menyebabkan bisnis kita bangkrut. Karena saya yakin ya, segala masalah itu pasti ada solusinya. Asal Anda benar-benar bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Mungkin Anda bisa melihat ya apa yang terjadi di brand-brand besar. Jadi nanti kita akan membahas, kita insya Allah akan membuat beberapa video tips dan trik bagaimana agar bisnis kuliner Anda bisa tetap selamat pada saat BBM lagi tinggi ini. Jadi bisa menjadi momok masyarakat se-Indonesia karena daya belinya turun. Oke, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita bahas kali ini benar-benar bermanfaat dan juga semoga Allah selalu membantu di setiap langkah-langkah kita. Saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.